Tubuh kita ini antara jumlah selnya, sel dalam tubuh kita ini, dibanding dengan jumlah bakterinya, banyakkan bakterinya. Maka jangan zolimi mereka. Cara menzolimi mereka dengan cara apa? Dengan semua emosi buruknya kita akan menzolimi dia. Tuh, memang bisa berubah? Bisa. Semua emosi buruk kita bisa mempengaruhi bakteri dalam tubuh kita. Bahkan bisa menyebabkan imunitas kita turun. Ya, kalau dia baik, si bakteri ini, bakteri baiknya lebih dominan, maka sehat kita. Tapi kalau lebih dominan bakteri jahatnya, baik jahat dari emosi pikiran atau jahatnya dari makanan, maka sakitlah kita. Itu kalau kita pakai sudut pandang bakteri. Makanya di mana mereka tuh banyak bercokol? Oh, semua tempat. Ya, Nabi kita SAW adalah manusia yang paling baik bakterinya. Tahu dari mana, dokter? Masya Allah, saya baru baca ada satu kisah saya tidak tahu nih di Mekah atau Madinah, ada satu kayak telaga, ya kayak sumur kecil lah, tapi nggak dalam, cuman orang tahu sumur itu airnya biasanya asin, nggak enak. Lalu sama Nabi SAW diludahin, gitu. Setelah diludahin Nabi SAW, air itu berubah menjadi air yang sangat enak. Kan bakteri. Air ludah kan. Makanya dalam Islam, ya kita mengenal salah satu bentuk, iya mungkin bahasan itu imunisasi kali ya, meningkatkan imun itu dengan cara apa? Dengan cara menggunakan bakteri yang ada pada mulut orang tuanya, yaitu bapaknya khususnya, kepada anak yang baru lahir, itu yang disebut dengan tahnik. Caranya gimana? Kurma dimakan sama bapaknya, diambil nanti sedikit lalu tempelkan ke langit-langit anak, itu bentuk imunisasi. Imunisasi itu meningkatkan imun ya. Beda sama vaksinasi. Vaksinasi itu benda, ya, vaksin. Tapi yang saya maksud ini adalah imunisasi. Apakah itu ada penelitiannya? Ada. Teman saya neliti tentang itu dan itu Masya Allah luar biasa. Ya, makanya kurma itu salah satu makanan terbaik buat bakteri dalam tubuh kita. Kurma, ya, kurma. Dan di samping itu apalagi banyak ya bakteri-bakteri itu. Ya, nah. Dari mana kita bisa dapatkan sumber mereka? Ini kan bakteri. Ini ada makanan probiotik kayak begini, makanan fermentasi ini kan fermentasi kayak begini, pasti ada bakterinya. Jadi semua makanan yang fermentasi itu bagus dan mereka mengandung bakteri. Nah, yang paling atau mungkin yang sekarang ini lagi tren yang disebut dengan probiotik. Kalau probiotik itu living microorganism. Jadi mikroorganisme hidup, bakteri hidup. Jadi contohnya apa? Bukan contoh sih ya. Ini kayak begini nih. Ini kan bakteri ini isinya, probiotik, ya. Jadi probiotik itu sebenarnya paling gampang mah cuka apel, cuka madu, cuka nanas, itu kan bakteri itu dalam itu, ya. Nah, mereka inilah sebenarnya yang sangat membantu memetabolisme, mencerna segala macam yang masuk. Jadi kalau misalkan ada orang makan kangkung keluar kangkung, ada kan? Itu biasanya ada masalah dengan bakterinya tuh. Harusnya kan kangkung ya keluarnya nggak kangkung lagi, udah hancur. Nah itu loh. Itu biasanya di perutnya, lambungnya khususnya pasti ada masalah dengan bakterinya. Ya, dari mulai mulutnya kita, yaitu banyak sekali di sini. Di sini tuh bakteri luar biasa. Makanya air liurnya kita itu keren itu. Ibu-ibu mungkin pernah dulu pakai air liur ini buat ngobatin luka kan? Air liur itu fungsinya dia seperti antibiotik, asal mulutnya benar. Itu sebabnya dalam Islam, apakah ada perintah untuk menjaga mulut, rongga mulut dengan benar? Ada, dengan cara menggunakan siwak. Keren kan? Siwak. Sama nggak siwak sama odol? Nggak sama kalau saya. Kalau saya nggak sama. Beda. Ya. Intinya menjaga rongga mulut, tapi paling bagus pakai apa? Pakai siwak. Siwak gitu kan. Dan dia memijit gusi. Ya. Dan karena mulut ini sangat erat kaitannya dengan saraf di sini, maka orang yang mulutnya bagus ini masih bagus. Itu. Seperti itulah kurang lebih yang saya ketahui, ya. Jadi banyak tuh. Jadi semakin banyak pangan-pangan yang nggak sehat yang kita makan, ya, maka atau mungkin produk yang nggak sehat yang kita makan, maka akan semakin mematikan mereka.
ibu-ibu yang pakai kosmetik. Sekarang udah mulai banyak tuh kosmetik yang apa ya, skin friendly apa namanya itu, nggak tahu lah. Jadi dia di kulit itu nggak menyebabkan bakteri sini itu bermasalah gitu kan. Apalagi kalau seandainya udah banyak banget bahan kimianya kan masuk ke dalam darah, kan di kulit kita itu kan nyerap ke dalam. Ya, sabunnya harus benar, sampunya harus benar, odolnya harus benar. Jadi kita ini serangan ke kita ini banyak banget. Ya, seperti itulah. Karena memang ya kondisi sekarang kondisi fitnah. Ya, susah saya kalau buka semua nanti pusing. Tapi intinya ya beberapa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa dipraktekkan lah ya. Ya. Dan itu mudah sebenarnya.